Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita bisa kembali bersama-sama rawuh di tempat ini. Allah mudahkan kita bersama-sama hadir di salah satu taman dari taman-taman surga. Di tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyaknya acara, mungkin juga sebagian tempat jalan sudah mulai ada yang ditutup. Wonten apa? Son horeg lho. Niku lak kabupaten to. Nek kota nggih mboten wonten ya. Ya mungkin karena ada perbaikan jalan dan lain sebagainya, tapi itu semua tidak menyurutkan langkah kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan semangat kita hadir di majelis ilmu ini semuanya nantinya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan kita dan teladan bagi kita semuanya. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas masih dalam kitab yang sama dan bab yang sama, adab seputar haji dan umrah, di mana di poin ke-21 pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hendaknya orang yang haji, orang yang umrah memperbanyak berdoa, karena sejatinya ketika dia umrah, ketika dia berhaji, banyak tempat-tempat dan waktu mustajab yang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di antara orang yang rugi adalah sudah tahu di depannya ada banyak kebaikan, ada banyak pahala yang disiapkan oleh Allah untuknya, ada banyak tempat dan waktu mustajab untuk berdoa, tetapi dia sia-siakan begitu saja. Karena belum tentu di tahun berikutnya Allah masih beri kesempatan, karena belum tahu di musim berikutnya dia masih diberikan kesehatan. Maka setiap kesempatan yang sudah ada di depan kita hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya kita ya hari ini aja, besok belum tentu. Ya, kita itu hari ini Bapak Ibu. Adapun besok belum tentu. Bisa saja harinya datang tetapi kita nggak nyampe. Dan kesempatan itu pula belum tentu besok ada untuk kita. Bisa saja kesempatan itu diambil orang atau kita besok sudah tidak diberi kesempatan untuk beramal. Maka setiap muslim hendaknya setiap ada kesempatan dia ambil, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Termasuk tadi kita sebutkan kesempatan memperbanyak berdoa, yang mungkin tempat-tempat di sana tidak ada di negara kita. Seperti berdoa di Bukit Sofa, di Bukit Marwa saat tawaf, ya, sa'i dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang haji ketika di Arafah dan semisalnya. Maka manfaatkanlah kesempatan itu untuk memperbanyak berdoa. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebutkan di antara hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang haji dan umrah, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Sebisa mungkin ini kita mengajak orang-orang yang mungkin yang pertama satu kamar dengan kita, yang membawa pasangan justru diajak untuk bersemangat ibadah ke masjid, memperbanyak ibadah-ibadah di sana. Yang umrah berusaha untuk memperbanyak tawaf-tawaf sunnah, diajak termasuk satu kamar. Karena memang terkadang kita itu nek gak ono bolone iku ya rada piye.
Makanya saat apapun ya, salah satu kebahagiaan, salah satu keberuntungan adalah ketika kita dikumpulkan bersama teman-teman yang semangat beribadah. Karena sahib, teman-teman karib kita itulah yang akan menarik kita. Teman-teman yang baik itulah yang akan mengingatkan kita. Di tengah kita mungkin sedang capek, di tengah kita mungkin sedang benar-benar lelah. Makanya umroh haji juga harus milah, pinter-pinter milah ya. Jadi selalu berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, diingatkan. Termasuk perkara yang masih banyak terjadi ya, terlebih dari kalangan saudara-saudara kita ya, mereka mungkin melakukan kemungkaran-kemungkaran yang tanpa mereka sadari, maka diingatkan. Mungkin ghibah ya dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya, kemudian di poin berikutnya, poin ke-24, di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang haji dan umrah, tidak mengganggu orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak mengganggu orang lain wajib atas setiap orang, kapanpun, dimanapun ya, pada waktu apapun. Dan hal ini lebih ditekankan ketika seorang sedang melakukan umroh, sedang melakukan haji. Kenapa demikian? Disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang yang haji dan umroh yang ketika mereka berada di tanah haram, bahwa di antara dalil yang menunjukkan kerasnya ancaman bagi setiap keburukan, setiap kemaksiatan yang dilakukan di wilayah haram ya, itu dosanya besar dan berat. Firman Allah disebutkan dalam surat ke-22 ayat 25, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa berkeinginan melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Dan disebutkan dalam kitab tersebut, penyimpangan ini bisa dalam akidah yang bisa menyebabkan kekufuran ya. Terkadang juga keinginan melakukan salah satu dosa ya, entah itu menenggak khamar, zina, durhaka pada orang tua, dan tentunya dosa-dosa yang lain mungkin lebih ringan dibandingkan dosa-dosa berbuat kekufuran. Maka disebutkan di sini, semua ini bila dilakukan di tanah haram lebih besar, lebih berat. Makanya ini juga menjadi nasihat bagi kita. Wajib bagi orang-orang yang haji dan umrah menahan diri mereka dari berbuat jahat, dari berbuat buruk. Jangan mengganggu orang baik dengan lisan atau perbuatan. Mungkin kita nggak memukul orang, tapi lisan kita kadang landep ya. Mungkin kita nggak mukul orang Pak, tapi lisan kita terkadang menyakiti orang. Hatta di tanah haram, mungkin kita nggak menyakiti orang secara langsung, tapi kita ghibah. Di tanah haram, sungguh mukmin yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya. Teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan mukmin yang sejati, mukmin yang baik adalah ketika orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Inilah kategori muslim yang baik versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang lain, ketika muslim yang lain selamat dari gangguan kita, baik gangguan lisan ataupun perbuatan. Dan yang paling banyak adalah gangguan lisan. Apalagi di Indonesia kan gangguan perbuatan itu kena undang-undang toh Pak. Napa? Pidana ngoten to nggih.
Tapi lisan terkadang subhanallah sebagian muslim kurang bisa menjaga lisannya. Makanya banyak dalam hadis Rasul itu mewanti-wanti kita untuk menjaga lisan. Bahkan kita diberi opsi falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Siapa yang bisa berkata baik menjaminkan lisan, ya, maka Rasul menjaminkan baginya surga. Man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaminkan untukku, kata baginda Rasulullah, apa yang ada di antara rahangnya, yaitu lisannya, dan bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, adman lahul jannah, aku jaminkan atasnya surga. Ya, dua-duanya sama-sama berat, menjaga lisan, menjaga diri dari perbuatan zina. Mungkin sekarang perbuatan zina itu terlihat, wah kok koyok-koyok muslimku mesti ison jogo, sing angel iku lisan. Iya, sekarang kita nggak tahu 10 tahun lagi, kita nggak tahu 15 tahun lagi. Kita dengar dulu sekali ketika ada anak perempuan hamil di luar nikah, maka akan menjadi aib bagi keluarga. Benar? Itu dulu. Tahun berganti tahun, ya. Waktu demi waktu terus bergulir. Ketika ada anak hamil di luar nikah, halah wis lumrah Pak Ustaz. Wis podo gede nih. Subhanallah. Itu sekarang. Kita nggak tahu 10 tahun lagi kayak apa. 15 tahun lagi kayak apa. Begitu banyak kita melihat, ya, orang-orang berani mengumbar bahwasannya dia bercerita pernah melakukan zina tanpa malunya. Artinya apa? Apa yang disabdakan Nabi kita, siapa yang bisa menjaga lisannya, siapa yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina, Nabi jaminkan atasnya surga. Azman lahul jannah, aku jaminkan atasnya surga. Maka ini sebuah reward yang luar biasa. Maka terlebih orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji harus bisa menjaga lisannya, ya, harus bisa menjaga lisannya. Terlebih dengan orang-orang yang sering bersama kita. Kadang awak dhewe iku paling sering rasani kan dengan orang yang sering ketemu dengan kita. Sing paling sering dirasani mungkin adalah sebagian orang yang ada dalam satu perjalanan dengan kita. Jadilah seorang teman safar yang baik, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jari. Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya. Nggak mungkin Pak, awak dewi nggak kenal, nggak tahu eruh, nggak tahu ngerti ujuk-ujuk kate rasan-rasan, mungkin? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin, ya. Mungkin kita yang nggak pernah tahu namanya, nggak pernah tahu wajahnya, mungkin ngerasani? Nggak mungkin. Memfitnah? Mustahil. Siapa orang yang paling sering difitnah oleh manusia? Yang pernah dilihat apa yang belum dilihat? Ya. Dan pernah kita sebutkan di antara dosa yang paling banyak kita lakukan kepada manusia adalah kepada orang yang paling sering berinteraksi dengan kita, di mana kita bertemu mereka, bertatap muka dengan mereka. Maka itulah yang paling sering kita berbuat, mungkin kezaliman kepada mereka. Maka kita diingatkan, jadilah teman safar yang baik. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibih. Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya, ya. Dan teman yang baik itu yang bagaimana? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu adalah yang dia mau jujur padamu. Ini teman yang baik, mau jujur, Pak. La man saddaqaka, bukan mereka yang selalu membenarkan perbuatanmu. Ini teman yang baik. Mau jujur, nih awak dewi salah ya diomongi salah. Tapi di antara hal yang kadang-kadang terjadi, justru kadang kita itu pakewo. Napa pakewo niku nggih? Apa? Sungkan mergo saking kentele. Engko nek tak elikno kula malah dadi renggange seduluran.
Tapi nggak apa-apa. Ya, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Teman sejati itu adalah mereka yang mau jujur pada kita. Salah ya dia omongi salah, bener ya dia omongi bener. Bukan yang selalu membenarkan. Naudzubillah. Ya. Makanya pengaruh teman itu juga besar, Pak, di antara hal faktor ini, Pak. Ya, kadang awak dewi salah nek konco kendele awak dewi malah naudzubillah. Waduh kok ngene ora apa-apa pisan-pisan. Aku wingi kok salat ra nek masjid ora apa-apa pisan-pisan. Ya jenenge menungso ana salahe. Ya ana benere omongi. Sisuke neh ora ngaji ora apa-apa pisan-pisan. Sisuke isih ana dina. Terus seperti itu. Yakinlah kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya teman yang baik itu di sini disebutkan khairul ashabi indallahi taala khairuhum lisahibi. Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya. Bagaimana berinteraksinya? Jujur. Salah ya dibilang salah, bener ya dibilang bener. Angel ngelek saiki. Ya, angel. Tetapi mari berusaha menjadi teman yang baik. Ya. Dan teman yang baik itu yang bagaimana? Yang tidak membicarakan kita di belakang kita. Kalau ada teman membicarakan keburukan orang di depan kita, yakinlah suatu saat keburukan kita akan dibicarakan di depan orang lain. Yang baik bagaimana sikap kita? Disebutkan ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang bagaimana? Dzaliman aw mazluman. Yang dia sedang berbuat zalim atau dizalimi. Kata para sahabat, ya Rasul, kalau orang yang dizalimi jelas akan kita tolong. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim? Kata Nabi, hentikan dia dari kezalimannya. Cekelen tanganin dekne. Ya, hentikan dia dari kezalimannya. Maka sebagai teman yang baik, kalau ada teman kita sing model ngono mulai ngajak nopo maksiat, hentikan dia. Ya, hentikan keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya tidak mengganggu orang lain baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Dan yang paling sering dengan lisan. Maka berusaha jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lepas kontrol. Berusahalah menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan. Dan sebagai teman berusahalah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika memang ada teman-teman kita yang semakin jauh, kita ingatkan mereka, ya, kita pahamkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin berikutnya adalah sabar terhadap gangguan orang lain. Disebutkan di sini bahwa sabar termasuk akhlak yang mulia. Ya. Disebutkan dalam kitab tersebut yang Bapak Ibu punya bahwa sabar termasuk akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita bisa katakan, kalau kita mau membuka firman-firman Allah, kalau kita mau membuka Al-Quran, sabar itu akhlaknya para nabi, Pak. Sabar itu akhlaknya para nabi dan para rasul terdahulu. Kalau kita membuka surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 35, fasbir, maka bersabarlah kalian, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para rasul yang memiliki ketaguhan hati. Awak dhewe kon sabar koyok sabari siapa? Ulul azmi minar rusul, karena kesabaran mereka teruji, Pak. Allah sebutkan dalam surat kedua ayat 124 ya, surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan. Ya. Makanya kalau kenapa toh ada larangan, kenapa ada perintah? Untuk menguji kita. Ya, untuk menguji kita. Lalu ia melaksanakannya dengan sempurna, dia sabar melakukannya. Pun disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85, wa Ismaila wa Idrisa
wa dzal kifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, kisah Idris, kisah Dzulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Makanya sabar itu adalah akhlak yang mulia, dan sabar itu adalah akhlaknya para nabi, dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka dalam masalah kesabaran. Ya. Ini jalannya para nabi. Kalau jalannya para nabi, maka inilah jalan keselamatan. Sabar itu jalan keselamatan. Maka terlebih bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, ya, diingatkan di sini disebutkan, dan akhlak ini lebih tinggi derajatnya daripada sekedar menahan diri dari mengganggu orang lain. Sebagian salaf berkata, perkara ma'ruf bukanlah menahan gangguan, namun perkara ma'ruf adalah sabar terhadap gangguan. Jadi antara ucapan para generasi terdahulu, termasuk perkara ma'ruf itu bukan hanya menahan gangguan, tapi kita bisa sabar terhadap gangguan. Nggak angel, nggak sedikit Pak orang yang bisa sabar terhadap gangguan. Nggak oke, gordidik. Kita diganggu kemudian sabar. Nek sabar gak ngganggu, wong awak dhewe meneng tok iku wis iso. Leres mboten? Sabar gak ngganggu, iku meneng wis aman. Tapi nek sabar pas diganggu, angel Pak. Makanya pernah disebutkan wasabru dia, sabar iku Pak. Nek awak dhewe gelem jujur, nek suwi awak rasane iso anget lho Pak. Soalnya napa? Ngempet. Sabar iku ngempet Pak. Ayo dimpet, makan lah kadang-kadang ono sampai ono wong sing ngepurut sabar iku ono. Soalnya wis ra kepes apa, wis ra kuat ngempet. Padahal sabar iku ya ora ono ujunge. Tapi kenapa kemudian muncul ucapan ini? Karena mereka sudah berada di titik mereka sudah tidak bisa bersabar. Karena memang berat menahan itu Pak. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kita diingatkan. Ya, kita diingatkan. Justru ketika ada orang-orang jahil ya mengganggu kita, kita diperintahkan huzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini perintahnya Pak. Ya, jadilah engkau pemaaf. Gak gampang Ustadz, ya siapa sih ngomong gampang? Gak ada kok yang bilang sabar itu mudah, gak ada. Makanya sabar itu diusahakan Pak, gak teko ujuk-ujuk. Ya, sabar itu diusahakan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar, dan sabar itu didapat dengan kita melatih diri kita untuk terus bersabar, dilatih. Makanya salah satu bekal umroh itu orang munggur jalan-jalan Pak, ben kuat tawaf. Ya. Bekal umroh itu tidak sekedar jenengan tukar dari rupiah ke real, ben iso napa? Tetapi juga menyiapkan diri kita, memperbanyak, mempertebal bekal sabarnya Pak. Ya, karena sabar itu dilatih. Ini yang harus menjadi bekal pula. Sampai kita disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairon wa ausa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang dikaruniai oleh Allah dengan suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada karunia kesabaran. Muttafaqun alaih. Jadi tidak ada karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita di antaranya yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna daripada karunia kesabaran. Sabar. Ya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan karunia kesabaran.
Maka sekali lagi sabar itu ya diusahakan, Pak. Nggak datang sendiri. Belajarlah untuk bersabar. Dengan cara apa? Satu, menahan lisan. Ya, sabar itu kan ngempet, Pak, menahan lisan toh. Bersabar mulai dari itu dah, pelan-pelan. Dengan cara apa lagi? Berusahalah lebih memperhalus, lebih lemah lembut dalam ucapan. Ya, lebih lemah lembut. Karena ketika kelemah lembutan itu sudah dicabut, subhanallah, Pak. Gak ada baiknya tuh kalau kelemah lembutan sudah dicabut. Kadang itu saya guyon dengan sebagian santri. Coba bayangno sampean ngomong pakai bahasa kromo inggil terus muring-muring. Basa Jawa kromo inggil terus muring-muring. Panjenengan kok iso. Ya. Tapi njajal li, kan ada santri dari Surabaya. Njajal li muring-muring nggih bahasa Surabaya. Ojo tas toh. Makanya salah satu ikhtiar kita apa? Lebih lemah lembut dalam berucapkan. Bukan lembek lo ya, lemah lembut. Makanya kita diperintahkan juga, ya. Nah ini penting buat kita. Sabar itu kita ikhtiarkan, kita usahakan, nggak teko ujuk-ujuk. Ya, sekali lagi, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang dikaruniai sesuatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada karunia kesabaran itu. Apalagi kita umroh, kita haji, kita akan berkumpul dengan orang dengan berbagai kebiasaan yang berbeda-beda. Kita yang biasa di Jawa, nek lungguh ana sing liwat, nggih nyuwun sewu, Pak. Ujuk-ujuk jangan dilangkai pundake. Ya nek langkai karo njawil sik ngono ora langsung melangkah. Iya nek awake rada cilik luwih gedhe, melangkah kepenak. Wis. Cukup belum? Ya, belum. Jenengan wis antri mangan, ujuk-ujuk langsung ya di lap-lap akhir jenengan langsung ditikung. Sabar. Ya. Sabar. Wis ngerti gak ono soft bisa ndrusel ae. Sampe jenengan salate ngowene. Sabar. Ya. Loh kita akan berkumpul dengan banyak orang, Pak. Ono sing iso rumangsa, ono sing ora. Maka sekali lagi bekal kesabaran ini sangat luar biasa. Ya, apalagi kita bersabar ya dalam kondisi dengan banyaknya orang seperti itu, tentunya pahalanya luar biasa. Dan kita ingat sekali lagi bahwasanya sabar itu kata Syekh Utsaimin nggak hanya dalam masalah kita didolimi, ya dalam ibadah juga yang sabar ya. Teruntuk orang-orang yang haji, umroh, sabar itu yang umroh itu yang sabar, tawaf sing sabar, ya. Dan hal-hal yang lain dalam melakukan ketaatan sabar. Ini penting, apalagi kita sedang beribadah di sana. Apapun ibadahnya sing sabar. Termasuk hal-hal yang mungkin membutuhkan kesabaran lebih, ya di kamar mandi. Ya, di kamar mandi wis kebelet, melayu ning jeding tiba antrian koyo antrian sembahku. Masya Allah, sing sabar. Sabar, bukan antrian MBG lo ya, MBG nggak antri. Ya, antrian sembako, sabar. Mau apa suar? Makanya sekali lagi bekal sabar itu luar biasa berguna ketika kita akan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian poin berikutnya, ibu bapak rahimakumullah, yaitu melazimi sunnah dalam seluruh manasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam semua ibadah ada tuh namanya wajibnya, ada itu namanya rukunnya, ada juga itu namanya sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Dalam masalah fikih, ketika kita berbicara masalah fikih, itu kan ada sunnah. Nek sakjane jenengan gak nglakoni ngono ya, oke-oke wae gitu loh, Pak.
tapi iman. Nah, ngoten to, Pak. Dalam masalah ranah fikih, ketika kita nggak melakukan sesuatu kan sebenarnya ya nggak apa-apa secara hukum, tapi iman secara pahala. Ya, ini kita jelaskan secara hukum dulu. Jadi kalau memang sunnah itu dalam ranah fikih, secara hukum ketika kita meninggalkan ya nggak apa-apa saja nih, tapi secara pahala iman. Karena generasi terdahulu itu kalau tahu itu sunnah, mereka akan melakukan karena tahu itu hukumnya sunnah. Karena mereka iman kemudian kehilangan pahalanya. Ya mungkin kalau kita di zaman sekarang orang nggak melakukan sunnah itu karena tahu itu hukumnya sunnah. Halah mukur sunnah mawon ora wajib. Kalau zaman dahulu orang tahu oh itu sunnah maka mereka melakukan karena iman. Itu bedanya. Karena semangat generasi terdahulu dalam beribadah luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sesungguhnya di antara syarat amal yang diterima oleh Allah adalah harus bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Dalam riwayat lain man ahdasa, pakai ahdas. Ya, man ahdasa. Intinya sama, barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Fahuwa raddun mardudun. Dan Allah menerima amal seseorang sesuai dengan kadar keikhlasan niatnya karena Allah dan ittiba kepada Nabi. Makanya sering dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh para asatidz semuanya, bahwa hal yang harus diingat oleh seorang hamba bahwasanya di antara syarat diterimanya amal ibadah adalah ketika ikhlas dan mencocoki sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini harus ada. Ikhlas dan mencocoki. Dan ikhlas ini berat karena ini masalah hati. Ya, ikhlas itu berat dan ini masalah hati, apalagi hati kita gampang berbolak-balik. Ya, maka berusahalah untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita. Dan perlu kita ingat juga bahwa niat yang benar, niat yang bagus itu juga salah satu selain ini syarat diterimanya amal ibadah. Niat yang bagus itu menjadi salah satu sebab di mana amalan-amalan kecil kita itu lebih bernilai nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkataan yang indah yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak. Beliau pernah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan betapa banyak amalan yang besar secara amalan tetapi kecil pahalanya karena sebab niat. Ya, karena sebab niat. Makanya para ulama banyak membawakan bab niat ini di awal-awal dalam menulis kitab-kitab mereka untuk mengingatkan mereka pentingnya menjaga keikhlasan dan niat. Bulughul Maram itu diawali dengan bab apa? Bulughul Maram diawali dengan bab apa? Pertamanya bab apa? Amalan hati apa babul miyah? Kitab Bulughul Maram diawali dengan amalan hati atau dengan masalah thaharah atau bersuci atau bab miyah. Tapi kenapa di awal-awal dengan bab diingatkan dalam masalah niat? Karena pentingnya sekali lagi masalah apa? Menata niat di awal-awal semuanya. Semuanya sekali lagi semuanya. Agar kita ingat gitu loh. Kita melakukan semua ini karena Allah, bukan biar disebut ini dan itu ya. Dan disebutkan oleh banyak para ulama ya. Ketika kita melihat dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dzahaban
ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mud saja infaknya salah seorang dari mereka dan tidak pula setengahnya. Satu mud sedekahnya para sahabat belum mampu kita tandingi dengan satu gunung Uhud infak emas. Kata para ulama, kenapa demikian? Karena keikhlasan dan kebersihan hati mereka, ketulusan hati mereka. Pak, kisah hijrahnya para sahabat ketika sampai ke Madinah ini menjadi sebuah ibrah yang berharga. Dengan senang hati mereka memberikan satu rumahnya untuk sahabat yang lain untuk ditempati. Padahal sebagian mereka sebelumnya juga tidak saling mengenal. Ya. Inilah begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya mereka. Karena sekali lagi semua itu didorong karena keikhlasan mereka. Dan ini menjadi nasihat bagi kita. Makanya kita diingatkan dalam firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ya, dan yang paling baik amalnya itu apa? Yang paling ikhlas. Ya, yang paling baik amalnya itu yang paling ikhlas. Itulah yang baik amalnya dan baik dalam menunaikannya. Baik dalam menunaikannya apa? Sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan ya, Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ahsanu amala, yang dimaksud amal yang paling baik yaitu apa? Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Amal itu dikatakan benar ketika apa? Sesuai dengan apa? Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kembali lagi, yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, agar umroh dan hajinya menjadi umroh terbaik, haji terbaik adalah dengan satu, dia mulai menata niatnya, dan dua, menyiapkan bekal ilmunya agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanu amala ini. Makanya kadang-kadang nggak cukup panjenengan mau umroh itu hanya mengandalkan manasik umroh sing gur pisan pindho. Nggak cukup Bapak Ibu. Wong kita pengen mendapat ahsanu amalah kok sing paling apik. Awak dhewe aduh-aduh lho iki. Yo aduh-aduh sedire wangi lungguh pirang jam? 9 jam sampai 11 jam. Iku rung direwangi ngempet lho iku. Ngempet apa? Buang air besar. Soalnya ora iso nek api nek pesawat. Ora penak, ora nyaman leres mboten. Diempet ae sampai wajahe wabang kemeringet jane waduh malah dadi anget ngono lho. Lho, mesti bila-bilane kok sampai model koyo ngono kuwi. Nek awak dhewe sampai sana kemudian ibadah naudzubillah la iman ta. Ahsanu amala, kita ingin mendapatkan predikat ibadah kita yang terbaik, versi terbaik gitu loh. Maka tidak cukup panjenengan mengandalkan sing gur manasik waktune cuma sekian jam, ya toh, untuk menentukan perjalanan ibadah umroh sing jenengan ngumpulo duite berbulan-bulan, ora gur berjam-jam loh ya, berbulan-bulan niki, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ono sing dibelani nyigar sawah ning ambek nyigar sawah wis gak apa-apa le. Wis dibelani wis tak nyigar sawah ati piye. Wis kena sangu, ono sing direwangi ngedol sapi. Ya kemudian nyampe sana njegletek, kemudian ibadahnya tidak sesuai tuntunan Nabi. Subhanallah. Maka agar kita mendapatkan ini loh Pak, Allah itu menguji kita siapa di antara kita nanti yang paling baik amalnya, agar kita mendapatkan ibadah terbaik. Satu yang apa tadi namanya yang harus kita lakukan? Ikhlas, benar kata Fudail bin Iyad. Yang kedua apa?
mencocoki atau sesuai dengan contohnya Nabi, ya, yang paling benar mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berbekal dengan bekal ilmu ini setiap hari. Ya, kalau bisa lihat tuh bagaimana ya penjelasan dari guru-guru kita lewat streaming, ya, dilihat dari guru-guru kita menjelaskan bagaimana tawaf itu, apakah kudu buru-buru, bagaimana sa'i itu, bagaimana sikap kita saat di Bukit Sofa dan lain sebagainya, ya, termasuk di sini disebutkan. Maka dari itu seorang yang melaksanakan haji, umroh harus mengikuti Nabi dalam seluruh ucapan, perbuatan, seperti niat yang ikhlas, mengeraskan suara ketika membaca talbiyah, ya, atau ketika dia niat, ya. Rasul bersabda, amaroni Jibril bi raf'is saut fil ihlali fa innahu min sya'airil hajj. Jibril menyuruhku untuk mengeraskan suara ketika ihlal, yaitu membaca talbiyah, karena itu termasuk syiar haji. Demikian juga mengeraskan talbiyah bagi pria dan terus mengucapkan, disebutkan atani Jibril faqala li innallaha ya'muruka an ta'mur ashabaka an yarfa'u aswatahum bitalbiyah fa innaha min sya'airil haji, ya. Talbiyah itu ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Disuruh mengeraskan bagi yang laki-laki dan terus mengucapkannya. Ini perintahnya, ini sunnahnya. Diperbanyak lah. Nah, dewe nggak belajar ya subhanallah. Mari labbaik Allahumma hajjan, sip ngetan ngulon ngalor ngidul scroll TikTok. Scroll TikTok. Ya nek TikTok labbaik Allahumma labbaik, scroll nih labbaik Allahumma labbaik. Lah bareng dibuka scroll TikTok langsung. Senjoget ning jero kereta iku utawa joget ning jero bis, naudzubillah, ya. Ini yang harus diwaspadai, ya. Diperbanyak. Wong gur sedilut loh ini. Bagi orang yang umroh malah sebentar cumaan, enggak lama. Ya kadang ya namanya manusia, ya kadang-kadang capek, ya. Mari labbaik Allahumma umratan terus bismika Allahumma amutu wa ahya, ujug-ujug nyampe hotel, gitu kan. Masya Allah, man padahal gak suwi lho iki, ya. Terus mboten labbaik Allahumma umratan, mulai terdengar suaranya Masya Allah, selang 5 menit sayu gitu, hening lah, ya. Karena mungkin ada instruksi, ya, mengheningkan cipta, mulai mungkin gak terdengar suara sama apa, ya. Kemudian juga, ya, di antara sunnah Nabi adalah memakai minyak wangi pada badan ketika hendak ihram, ya, bagi laki-laki di badan, bukan di kain. Ihram itu masih boleh, ya, sebelum dia melakukan ibadah umrohnya. Yang diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Demikian juga ittiba, yaitu membuka pundak kanan ketika melakukan tawaf kudum dalam haji atau tawaf umroh, dan bukan untuk selainnya. Yang sedang umroh, ya, maka pundak kanannya dibuka ketika saat tawaf, ya. Termasuk pula rommel pada 3 putaran pertama tawaf, baik umroh ataupun haji ini. Tetapi ini kalau bareng-bareng biasanya nggak iso. Ini bareng-bareng kelompok biasanya mboten saged, soalnya ngikutin apa kelompok tapi nih panjenengan wis ngerti paling putarane yo ping 7 sing rommel berapa kali? 3, ya tak rommel aku. Setelah 3 putaran aku tak entenani nih wis mari. Nah, itu juga kalau panjenengan bisa maka lebih bagus, ya. Dan lain-lain insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah pertemuan yang akan datang akan menjadi pertemuan penutup untuk pembahasan haji dan adab haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memudahkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu